besar Allah berikan kepada hamba-Nya ketika seorang hamba ditutup usianya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan diberi wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena berarti di zaman sekarang orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah susah. Ada salah satu daripada hamba yang masih tahu kita, ada salah satu guru yang masih tahu kita. Kalau nanti orang yang meninggal, biasanya kita mengucapkan la ilaha illallah ya di telinga. Ini orang yang meninggal itu yang pengen meninggal di sakaratul maut itu waktu yang paling dia susah. Kalau kita nggak punya duit di rumah bisa kan? Bisa. Pengen bayaran bingung, iya. Pengen macam-macam bingung, karena ini itu susah. Kesusahan orang yang sakaratul maut itu bisa ribuan kali daripada kesusahan yang pernah kita alami ketika kita hidup. Kita hidup mengalami kesusahan, kita hidup mengalami daripada apa keletihan dan lain sebagainya. Tetapi yang namanya sakaratul maut itu waktu yang paling susah. Nah, makanya kalau ada orang yang meninggal, yang mau meninggal dalam keadaan sekaratnya, ada tanda-tandanya, maka jangan ditinggalin dari keluarga. Kalau bisa panggil orang soleh untuk talqinin. Jangan anaknya ya kan, bapaknya udah begitu, melihat doang, udah talqinin. Jangan gara-gara sakit sedikit langsung ditalqinin, jangan. Kalau bisa panggil orang soleh. Tapi itu juga udah parah banget, penyakitnya udah susah, udah benar-benar. Kita pengen orang soleh, ada ustaz, ada nabi juga orang talqinin. Hadirin, dampingin. Orang kalau lagi susah dibantuin, girang kan? Iya. Nah, makanya kita kalau melihat ada daripada keluarga kita, saudara-saudara kita lagi dalam keadaan sakaratul maut, jangan pernah ditinggalin, dijagain. Apa yang dibutuhin? Coba kasih duit dolaran, tepokan. Enggak kan? Ya. Enggak kan? Berarti kan? Nah, berarti yang berarti dia dibacain daripada ayat Al-Quran, dikasih zikir-zikir, ditalqinin tapi ini juga jangan cepet-cepet sampai dia udah ngomong baru dia udah jangan ada yang ajak ngomong lagi. Jadi kalimat terakhir yang diucapin la ilaha illallah. Nah, ada daripada guru kita ngajarin kalau di zaman sekarang nih jangan kepanjangan Allah aja gitu. Allah itu mengucapin Allah udah bagus. Kenapa? Saking susahnya sekarang mengucapin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, jadi kalau mengucapin Allah udah bagus. Apa yang maknanya kita dikasih tahu bahwa di zaman sekarang itu husnul khatimah itu teramat berat. Nah, makanya beruntung orang-orang yang di dalam kehidupannya diperjuangkan agar dirinya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana caranya? Caranya biasain kita dekat sama Allah. Biasain kita beramal-amal yang baik. Biasain beramal-amal yang mengundang daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tiap malam bagi kampret, tiap malam mampus, tiap malam judi, terus meninggal mau husnul khatimah, jalurnya lain. Yang benar aja mau ngadepin dapat husnul khatimah itu berat. Nah, makanya kita selalu minta di dalam setiap kali salat kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnul khatimah. Minta sama Allah, ya Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Kita minta kayak begitu. Sujud kita lamanya minta Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Kalau di awal udah baik, meninggal husnul khatimah, dimasukin kubur enak, dimasukin kubur nyaman, dimasukin kubur tentram, sampai di hari kebangkitan enak agak? Enak. Sampai di perjalanan menuju surga enak. Bahkan di dalam kubur orang yang meninggal husnul khatimah itu dikasih satu jalan, dikasih satu pintu. Nanti kalau datang hari kebangkitan dikasih tahu tuh jalan lewat situ, tempatnya enak. Jadi kematian husnul khatimah adalah awal kebahagiaan. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah adalah awal kesuksesan manusia di dalam kehidupannya menuju daripada kehidupan yang kekal abadi di dalam negeri akhiratnya.
arti daripada husnul khatimah ketika kita berjuang di dunia. Kita bermujahadah, kita bersungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu. Punya ilmu, amalin. Ya kita ilmunya sedikit aja, nggak apa-apa, amalin. Salah satu daripada mereka ibadahnya adalah al-ilmu wal amal. Kita punya ilmu, amalin. Cuma sedikit bisa praktek untuk, baru belajar untuk prakteknya dengan apa? Dengan hikmah, dengan semangat. Agungin ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berwudu dengan ilmu yang kita dapatin, dengan pengagungan. Kita kepengen ikutin Nabi Muhammad. Bisa jadi Allah bukain 1000 pintu daripada pintu kebaikan buat kita. Kalau kita ada yang namanya semangat, kalau kita yang ada namanya penghormatan terhadap ilmu-ilmunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ayo pantang daripada ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ini sebagai penyemangat kita. Jadi tujuan kita meninggal husnul khatimah. Jadi target kita meninggal husnul khatimah. Urusan mobil belakangan, urusan punya rumah bagus belakangan. Coba itu ngumpulin duit nih, dapatnya kalau banyak ke 1 miliar, pengen bangun rumah meninggal, kesel kan? Kesel kan? Kesel. Tapi kalau kita fokus dengan keadaan ini, kita kepengen meninggal husnul khatimah. Ini jalan orang-orang soleh terdahulu begitu. Dia mikirin caranya bagaimana, dosa banyak banget, maksiat banyak banget, minta ampun kagak pernah. Itu mau meninggal husnul khatimah bagaimana? Jadi antara kita ada bulan apa sekarang? Bulan apa? Bulan apa? Bulan Rajab. Tanggal berapa? 26. Tanggal berapa? 26 Rajab. Karena udah sering bilang di majelis Al-Qabul kami kalau kaji jangan mikirin tanggal nasional, jangan tanggal wilayahnya. Padahal pamflet udah ada. Tanggal berapa sekarang? 26 Rajab. 26. 26. Tanggal malam 27 Isra Mi'raj. Jawabnya gampang banget. Tanggal malam 27 ya tahu. Kalau tanggal 26 besok tanggal malam 27. Entar malam 27 jadi. Ada apa di malam 27? Isra Mi'raj. Wah, kacau. Kayaknya kata perlu ditutup Al-Qabul kami kayaknya lebaran terus kayaknya. Malam apa? Ini malam Isra Mi'raj jadi diulangi. Tanggal ini kita kagak tahu. Di bulan Rajab ada kejadian Isra wal Mi'raj bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita bagi tabi'in, kalau kita mau sukses ikutin daripada orang-orang soleh terdahulu tuh sukses, berhasil, kagak bakalan gagal. Orang-orang terdahulu dia tahu di bulan-bulan Rajab, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keagungan dari Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka bersungguh-sungguh menghidupkan daripada bulan Rajab dengan ajaran ataupun dengan cara kita terbanyak istighfar. Rabbil birri warhamni wa tub alayya. 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 Rabbil birri wa tub alayya. Rabbil birri warhamni wa tub alayya. Rabbil birri warhamni wa tub alayya. Warhamni wa tub alayya. Rabbil birri warhamni wa tub alayya. Rabbil birri warhamni wa tub alayya. Rabbil birri warhamni wa tub alayya. Ini amalan-amalan di bulan Rajab itu saya katakan lagi 26, 27, 28, 29 ataupun 30 masuk 1 daripada bulan Sya'ban ataupun 30 masuk daripada tanggal 1 bulan Sya'ban. Mereka hidupin malam-malam mereka ngerti. Makanya jangan heran kalau nama mereka itu begitu agung. Imam Syafi'i 1000 tahun lebih udah wafat, namanya sampai sekarang belum jadi. Namanya sampai sekarang udah masih disebut. Ini pelajaran buat kita. Maka nama kita ini yang benar ini bukan ketika hidup. Ketika kita meninggal baru kita ketahuan nama kita itu cakep apa enggak. Udah meninggal masih diingat nggak kita? Nah udah meninggal diingatnya keburukannya. Tiap malam tuh mabuk mulu, tiap malam banting gaplek mulu, tiap malam nongkrong mulu,
jadi sedih. Kenapa kita sedih? Coba mereka-mereka para imam, para ulama-ulama, para imam-imam meninggal juga lama masih disebut. Apalagi coba Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, 14 abad lebih yang lalu. Ini namanya kan mereka hidup. Nabi Muhammad hidup, kenapa masih disebutin? Kita biasanya ngobrol, kita nih, iya sih, alhamdulillah sekarang sukses, sebulan alhamdulillah sekarang maju usahanya. Kita omongin dia, orangnya ada, Nabi Muhammad tetap hidup daripada kalangan umatnya, para imam, para ulama-ulama tetap hidup. Kenapa? Selalu disebutin namanya, selalu dibilang daripada namanya. Kita tanya, kita meninggal, kita masih disebutkan. Nabi Muhammad diceritain terus kemuliaan keagungan para sahabat-sahabat, para imam, para orang-orang soleh terdahulu. Mereka disebut, mereka dikenal, mereka selalu ada di dalam hatinya umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita gimana nih? Meninggal betul Madinah selesai, habis kita meninggal betul Madinah masih ada yang dekat. Syukur-syukur anak-anak kita ingat, syukur-syukur teman kita ingat, masih kirim Fatihah. Coba bebankan kita. Udah meninggal kagak ada yang lagi kita. Alhamdulillah ramai tahun pertama sampai ketiga, ketujuh ramai juga. Yo, 4 ke 5 kan kagak ada. Ketujuh ramai lagi tahun lagi. Sampai lagi whole 1 tahun. Tiap hari ini bagaimana kita di dalam kubur? Apa yang kita butuhin? Doa. Nah, makanya orang-orang saleh terdahulu itu mereka senantiasa menghidupkan daripada bulan Rajab dihidupin dengan istighfar, dengan tasbihnya yang terakhir subhanallah ya rabbul, subhanallah ya rabbul, subhanallah ya rabbul, subhanallah ya rabbul. Itu dibaca terus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dibaca itu sayyidul istighfar. Coba deh, jangan kita tanya sama diri kita sendiri, pulang kita kaji, kita duduk, udah dibaca belum? Udah dilakukan belum? Amalan dari orang-orang soleh terdahulu, orang-orang yang sukses, orang-orang yang dapat nazarah pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dikerjain belum? Gak ada kata selamat. Kalau kemarin tertinggal, mereka beberapa kali lagi baca istighfarnya, minta ampun kali bisa jadi. Dari kemarin kita lupa, ini malam Allah melihat kita, ini malam Allah pandang kita, dan itu menjadi penyebab diampuni daripada dosa-dosa. Bisa jadi, karena yang mungkin kalau kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lebih pengen mendekat pada kita. Faidah sekarang kembali ani ini. Kalau tadi ada hamba-hamba bilang wahai Muhammad, bilang wahai Rasulullah, kasih tahu kalau itu punya umatnya, kalau hamba-hamba punyanya berapa dekatnya Allah pada ini beri Allah dekat pada kita. Ayo dong, kita datang di ilmu harus bisa di dalam kehidupan sehari-hari kita, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, harus bisa
upacara kemerdekaan, hari raya kemerdekaan 17 Agustus. Yang diceritain apa? Bangun air. Agak diceritain itu. Minyak langka, agak diceritain. Yang diceritain apa? Bagaimana pejuang kita memerdekakan dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan hebatnya sampai Indonesia bisa merdeka. Diceritain biar apa? Terkompak dalam hati kita, cinta kepada pahlawan-pahlawan kita, biar ada pengkhianat lagi. Ditanami bahwa mereka berjuang dengan memberontak, mereka merdeka dengan petikan kalimat takbir Allahu Akbar. Diingetin kita bahwa pejuang-pejuang kita memerdekakan kita dari negeri. Satu tahun sekali diceritain. Nah, bagaimana kalau di sebuah permitraan yang Nabi dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjumpaan tidak pernah ada satu makhluk di Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah bertemu dengan Allah kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ketika Musa Rasulullah mendapatkan mandat langsung dari Allah untuk umatnya perintah salat 50 waktu menjadi 5 waktu. Ceritain pada istri kita, ceritain sama anak-anak kita, biar anak-anak kita kagum dan perjuangan Rasulullah, biar anak-anak kita semakin timbul kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau jangan ada yang mana-mana, ngapain dengan Isya? Antara maghrib Isya duduk di rumah, ngapain? Zikir, ketok pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta di malam kemuliaan. Yang ya Allah, dulu ini malam Engkau pernah berangkatkan kekasihmu Rasulullah. Ya Allah, dulu Engkau telah memuliakan Nabi dengan menerima daripada wahyu perintah salat 5 waktu. Maka kita minta hajat-hajat kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berkahnya Rasulullah. Habis Isya jangan langsung makan, ceritain. Resmi kan? Kalau usah resmi, duduk aja. Kasih tahu sama istri kita, kasih tahu sama anak-anak kita ini malam. Kalau bisa di Maulid Habsyi, di Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu ada pasal setelah Ma'alufiyah, beberapa pasal itu tentang kisah Isra wal Mi'raj Rasulullah. Bisa baca Maulid dari awal baca Maulid sampai Ma'alufiyah sampai istri sama anak-anak kita di rumah. Habis itu baca sampai daripada pasal Isra wal Mi'raj, terus juga baca daripada Syama'il, baca daripada doa. Isi malam-malam tersebut, ya baik, bacanya langsung beberkan. Jika kata ceritain sama anak-anak kita, ini malam Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang agung, diberangkatkan sama Allah. Nanti dibacain sama keluarga kita, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Pegang Quran, ada direkodkan, buka surat Al-Isra pertamanya dibacain. Bacain itu ayat semalam. Maha suci Allah yang memperjalankan daripada seorang hambanya. Siapa yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Buka cerita kita dengan begitu. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu, dan Allah telah memberkahi daripada sekeliling yang ada daripada masjidil haram dan masjidil aqsa. Linuriyahu min ayatina, untuk ditampakkan daripada kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu huwas samiul alim. Innallaha huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bukan itu ayat. Ceritain sama anak-anak kita. Kasih tahu, karena ada Nabi semulia Rasulullah, karena ada Rasul semulia Rasulullah. Nah, Nabi Musa mukjizatnya itu beliau berjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apa ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, itu ditutupin dengan 70.000 hijab, 80.000 hijab. Ditutupin tuh. Jadi antara Allah dan Nabi Musa ketika berjawab, maka ditutupin dengan 70.000 hijab. Maksudnya apa? Tidak langsung. Tapi Nabi kita berangkat langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ketemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang, ketemunya bagaimana? Udah jangan dibayangin. Yang tidak kagak usah dibayangin. Bahkan masih namanya kecil,
seorang bapak ini harus bisa ngasih ilmu sama anaknya. Minimal bukan cuma cerita seperti itu, minimal kalau bisa bapak-bapak yang masih punya anak, jangan lepas anaknya baca suratul Fatihah sama orang lain. Jadi kalau masih ada yang umur 2 tahun, 3 tahun, bapaknya ajarin baca Bismillah. Jadi anak pertama kali bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu bukan dari orang lain, melainkan dari bapaknya. Kenapa? Itu bapaknya itu ngajarin sholat sehari berapa rakaat? Sholat sehari berapa rakaat? 17 rakaat. 17 rakaat baca Fatihah enggak? Baca Fatihah? Ya. Baca 17 rakaat tiap hari 17 kali baca surat Fatihah, betul. Nah, anak kita ilmunya dari mana? Dari kita setiap sholat itu anak kita bakal ngalir terus pahala tapi kita yang bikin anak kita. Nah, makanya jangan remehin guru ngaji, jangan baca alif bantang, jangan ajarin ngaji dari kecil tuh, jangan diremehin. Kenapa? Karena dia yang bisa baca, murid bisa baca daripada Al-Quran gara-gara alif bantang. Itu pahala itu enggak? Enggak, itu pahala daripada ilmu yang bermanfaat. Ketika dia pakai, gurunya enggak? Baik. Makanya jangan sampai lepas, itu minimal bisa diajarin semuanya, nanti kita ajarin semua ilmunya sama anak-anak kita. Tapi minimal baca surat Fatihah jangan sama orang lain. Nah, makanya yang belum punya anak silakan bikin lagi, nggak apa-apa. Yang belum punya anak mau produksi lagi, mudah-mudahan ada banyak keturunan semuanya, amin. Makanya hadir di sini nih, ibu-ibu ini paling banyak kagak amin. Kalau bapak-bapak sih amin aja, banyak ibu yang biasanya yang obat. Atau kalau punya anak lahir nih, ancam nih, ntar gue yang pakai suratul Fatihah, jangan sama orang lain, mereka. Ingetin daripada nasihat dari kita dapat dari guru-guru. Ingetin, kita pegang, jangan sampai Nabi alaihi salatu wasallam naik. Mungkin kalau dibanding cerita Isra Mi'raj kebanyakan ada makanya sebelum perjalanan Isra Mi'raj. Terus persiapan perjalanan darat. Jadi dipersiapin dulu tuh. Jadi sebelum Isra Mi'raj kami dapetin apa aja? Oh itu panjang. Jadi bisa sedang kepada darat. Jadi bisa. Terus perjalanan darat, perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Sejam lebih lagi. Dari sini naik ke atas. Sejam, 3 jam. Jadi kurang lebih kalau sampai ke setengah 2. Berarti sholat asar kalau belum juga semuanya. Belum turunnya, pulang lagi, lain lagi ceritanya. Nah, cuman buat bekal ntar malam aja, ntar malam kita ceritain. Jangan kita kumpul. Kalau ada majlis, meskipun tetangga kita dekat, ada majlis ntar malam, acara di Isra Mi'raj datang, ajak keluarga, duduk bareng-bareng biar dapat berkah, biar dengar daripada kisah Nabi Muhammad. Jangan dengar gosip dulu, jangan dengar urusan dunia, mereka kan sumpah. Urusan kerja lagi. Kalau di media sosial kadang-kadang perang dunia ketiga gitu kan. Rusia Ukraina sudah dibahas terus. Agak kelar-kelar kita malah semimbang. Udah Ukraina mau perang, Rusia mau perang, di sono dulu dah kita bisa. Besok ini bahas lagi apa-apa ya. Ya. Kebingungan yang kagak belum tentu terjadi. Jadi kalau Ukraina mau Rusia perang dunia ketiga, efeknya kayak Indonesia, ya Allah jauh banget minyak goreng mangga kita pikirin kan itu. Beli minyak goreng bagi-bagi enak. Ya. Mau ngapain urusannya kejauhan? Doain aja biar kita selamat, biar kita jauh dari wabah, dari musibah, dari bala, dari hal-hal yang kita kagak senangin. Minta sama Allah yang baik aja. Ini orang kebanyakan benar banget. Makanya dia kemana-mana nama-nama kita. Rusia atau Ukraina, yang hebat jangan ya. Rusia atau Ukraina. Yang hebat Indonesia. Kenapa dia perang dan komentarin Indonesia? Iya, itu harusnya begini. Coba kalau perang itu bisa lebih serem lagi. Mudah-mudahan kita diselamatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti sebagai penutup, Nabi alaihi salatu wasallam ini sering setiap kalau masuk daripada bulan Sya'ban ataupun di bulan Rajab, ada sampai ini ayat buat mengingat lagi, buat kita ulang-ulang lagi. Kalau kita anak-anak kita diajari di sekolahan, hanya dulu. Mungkin ada yang tahu anak-anak kita Isra wal Mi'raj ya. Yang ketika Isra Mi'raj tanya, Nabi itu naik ketemu terima perintah dari 50 kan kita sudah tahu perintah waktunya 50
50 waktu sholat betul. Jadi 5 waktu. Dari 50 jadi 5. Nabi naik diceritain sampai Allah 50 waktu, terus terjadilah sampai 5 waktu Nabi turun. Berapa kali naiknya? Sekali doang kan? Apa Nabi naik turun? Itu dulu kita tanya nih. Karena yang sekolah nih, bapak-bapak nih, sama ibu-ibu. Nabi naik sekali, apa Nabi naik turun? Jawab apa Pak? Nabi naik sekali, apa naik turun? Lebih. Habis itu jangan bingung lagi ya. Padahal tidak tahu, tidak tahu. Kalau Nabi naik turun, emang Allah tidak tahu. Dari 50 jadi 5. Kan Allah tahu. Kenapa Nabi naik turun? Dari 50 turun ketemu Nabi Musa, Pak Kuat minta ke mana? Naik lagi. Jadi berapa? 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Udah naik lagi, gak kuat 50. 45. Minta keringanan lagi, naik, turun lagi. Berapa? 40 dikurangi. Emangnya Allah nggak tahu? Ini yang jawab dari turun ya? Yang jawab dari turun, Allah nggak tahu bakalan jadi 5. Ini dari mereka orang yang mereka bikin bingung kita punya otak, dan mereka itu kagak muliain Nabi Muhammad. Jadi kalau anak-anak kita Nabi Muhammad naik turun apa enggak, bukan naik terus langsung dari 50 jadi 5. Wah, ini akidahnya kacau. Akidahnya udah terkontaminasi sampai pemikiran-pemikiran yang agak benar. Jadi jawabannya naik turun. Terus orang bilang, emang Allah nggak tahu coba itu jawabannya? Allah kan orang mengetahui. Terus kenapa mesti turutin Nabi Musa? Nabi Muhammad atau Nabi Musa? Mulia Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad turutin? Kenapa Nabi naik turun? Yang nggak tahu apa? Ini juga ya. Kenapa naik turun? Kasih tahu sama mereka. Kasih tahu sama mereka yang punya pemahaman kayak begitu. Karena ini sama anak-anak kita. Nabi Muhammad naik turun. Nabi naik dimintain sama Allah 50 waktu. Nabi nggak protes, Nabi turun. Nabi ketemu sama Nabi Musa. Maka kata Nabi Musa, ya Muhammad, kita punya umat yang mampu, punya umat yang kuat. Umat Nabi Musa 1 kilometer umat yang masih di atas. Itu kabur, siapa ya? Apalagi kalau udah umur 15 tahun, tapi udah umur 20 tahun. Umat Nabi Musa kuat-kuat. Kata Nabi Musa, kalau umat aku 50 waktu, nggak bakalan kuat ke Muhammad. Ente kekasih nyolok, engkau kekasih nyolok, minta keringanan kasihkan. Nabi naik, itu ceritanya begitu kan? Dikurangi 5, 45. Ditanyakan di sana Nabi Musa, bagaimana dia dikurangi jadi 45? Nggak mampu, naik lagi minta keringanan sama Allah. Turunin 40 sampai 5 waktu. Kata Nabi Muhammad udah cukup, ada tahu kata Nabi. Udah minta. Itu jawaban kita. Jawaban orang sono, apa yang Nabi Muhammad kagak tahu? Justru dengan Nabi Muhammad naik turun, Allah lagi muliain kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih tahu sama mereka, kalau dari 50 langsung 5, Nabi Muhammad ketemu sama Allah berapa kali? 1 kali Nabi Muhammad. Kalau turun naik berapa kali? Berkali-kali dalam 1 malam Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad turun ketemu sama Nabi Musa. Kenapa dikejar sama Nabi Musa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru ketemu sama Allah, maka wajahnya Nabi Muhammad bercahaya, bersinar dengan luar biasa indahnya. Nabi Muhammad mau Nabi Musa pandang daripada wajahnya Nabi Muhammad. Nabi Musa pengen dapat keberkahan Rasulullah, maka naik turun, berhenti lagi, dilihat lagi. Kasih tahu sama mereka, bukan Allah ngerjain Nabi Muhammad, bukan Allah bikin naik turun Nabi Muhammad, tetapi di malam Isra wal Mi'raj Allah ingin memuliakan setinggi-tingginya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada Nabi Muhammad, Nabi Musa duluan, umatnya juga banyak, hampir mirip-mirip sampai umat Nabi Muhammad. Kita diajarin ketawaduan sama Rasulullah. Rasulullah dikasih Rasulullah dikasih tahu, agak sombong, ikut. Kita ini pelajaran bukti buat kita kalau Nabi Muhammad itu mulia. Wa innaka la'ala khuluqin
Ketika dari 50, 45, 40, 35, 30 turun sampai ke 5 waktu, Nabi Musa masih bilang apa? Ya Muhammad kagak kuat, umat itu minta lagi, minta keringanan sama Allah pasti dikasih. Pertanyaannya bakal dikasih nggak? Bakalan dikasih kalau Nabi Muhammad naik lagi. Bakalan dikurangkan dari 5 waktu. Tetapi Nabi Muhammad kunci daripada Nabi Musa dengan jawaban apa? Cukup ada malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Amin sampai anak-anak kita jaga sholat untuk menjaga daripada kemaluan dan kemuliaannya Rasulullah, kehormatannya Rasulullah. Rasulullah datang kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dengan kemuliaannya, tetapi dengan nasihat Nabi Musa, dengan memikirkan kita umatnya Rasulullah. Rasulullah taruh daripada malunya di hadapan Allah. Rasulullah mempertaruhkan daripada kehormatan. Rasulullah datang ke hadapan Allah, ya Allah minta keringanan untuk umatku, minta keringanan untuk kita, minta keselamatan. Coba bayangin kalau 50 waktu terjadi, Rasulullah kagak mau. Rasulullah langsung terima daripada wahyu tersebut. Kita sholat 50 waktu, berapa banyak yang celaka daripada umatnya Nabi Muhammad? Berapa banyak orang yang bakalan tergelincir ke api neraka daripada kalangan umatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka kami tunjukin cinta kita sama Nabi Muhammad dengan apa? Jaga 5 waktu sholat kita. Dengan apa? Dengan didik anak-anak kita untuk mendirikan daripada sholat. Kenalin ilmunya, kenalin ilmu cara berwudunya, kenalin daripada rukun-rukunnya dan lain sebagainya. Ini rasa terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. 5 waktu yang kita jalanin, maka Allah nggak kurangin kemuliaan sholat 5 waktu tersebut, maka sama dengan 50 waktu. Coba kita berpikirkan, kalau 50 waktu terus kurang lebih berapa? Setengah jam sekali kita sholat. Belum setengah jam baru sebentar kita sholat, baru sebentar sholat, baru sebentar sholat, kagak ngapa-ngapain kita. Tapi dengan Nabi Muhammad, kemuliaannya Nabi Muhammad, permintaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu tersebut sama kayak 50 waktu. Kurang berterima kasih apa kita Rasulullah? Kurang berterima kasih apa kita dengan perjuangan Nabi Muhammad? Jangan kita jadi umat yang nggak tahu diri. Jangan kita jadi umat yang kagak berterima kasih kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo berbagai kajian khusus untuk diri pribadi al-fakir, umumnya kepada para jamaah sekalian, malam ini ayo hidupin, ceritain muliain Rasulullah, agungin Rasulullah yang telah mulia dan telah agung. Ceritain biar kemuliaan tersebut tertanam di dalam hati kita, tertanam kecintaan kepada Nabi Muhammad, sehingga jangan kita cerita mati jihad fisabilillah kalau kita tidak ada cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jihad kita sekarang tanamin kecintaan kepada Allah dan Rasul, tumbuhin keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, tanamin bahwa Allah dan Rasulnya segalanya. Jadiin daripada rumah tangga kita istana baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bilang nggak mau untuk ajaran selain daripada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nggak bakalan kita pakai ajaran yang berbentrokan dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dunia kita dipenjara, kalau di dunia kita diseksa, kalau di dunia mungkin kita dibunuh, itu hal yang kecil daripada kita bertentangan dengan Nabi Muhammad. Maka nanti ketika malaikat maut datang ke hadapan kita, mencabut daripada nyawa kita, hidup kita bertentangan dengan ajaran Rasulullah, hidup kita jauh daripada ajaran Rasulullah, maka siap-siap menghadapi malaikat maut dengan amarahnya daripada malaikat maut, dengan ganasnya daripada malaikat maut, masuk ke dalam kubur, maka siap-siap malaikat ada akan gebukin daripada diri kita, badan kita, sampai nanti di hari kita, sampai kekal dalam neraka. Maka pikirkan hal tersebut jangan sampai daripada kita jauh daripada ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mau dibilang apa terserah, yang penting Allah sama Rasulullah buka sama kita, yang penting Allah sama Rasulullah akan marah sama kita. Cari ridhonya Allah, cari ridhonya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita dan
daripada ajaran mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala basahi daripada lisan kita untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk daripada bulan Sya'ban, mudah-mudahan lisan kita basah dan air mata kita terjatuh bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita baca ditanami oleh Allah Subhanahu wa taala rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di dalam hati kita ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mendapatkan ridha dari Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan Allah berikan keamanan di dalam kubur